Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, di video kali ini aku tuh mau bikin camilan yang mudah, murah, meriah, simpel dan juga enak rasanya. Dijamin kalian semua bakal suka. Nah, ini tuh bukan untuk camilan saja, jadi untuk sarapan pagi juga sangat mengenyangkan. Bisa untuk teman ngeteh di sore-sore dan bisa juga untuk isian snack box ya atau bekal anak sekolah. Pokoknya mah bisa banget untuk semuanya. Pokoknya buat teman-teman yang mau tahu gimana cara aku buatnya dan apa saja bahan-bahannya, yuk disimak videonya hingga selesai. Pertama, kita siapkan baskomnya dulu dan ada air hangat sebanyak 190 ml. Lalu tambahkan kuning telur 1 butir, kuningnya saja, lalu ada ragi 1 sendok teh, kemudian gula pasir 2 sendok makan dan susu bubuk nido 2 sendok makan atau denkau ya kalau di Indonesia mah. Aduk-aduk sebentar. Tambahkan tepung terigu 2 gelas atau setara dengan 300 gram. Tepung terigunya aku pakai tepung kuwait ya kalau di Arab mah, atau protein tinggi gitu ya, kalau di Indonesia cakra kembar. Lalu ini ada butter 30 gram yang suruang dan garam setengah sendok teh. Kemudian diaduk-aduk dulu dengan spatula seperti ini. Lanjut akan saya mixer dengan kecepatan rendah dulu, kemudian kecepatan tinggi. Saya mixer kurang lebih 10 menitan ya teman-teman, atau mau lebih juga boleh banget ya, nanti lebih empuk nanti rotinya ya. Kalau aku di sini cuma 10 menit aja. Nah, setelah 10 menit matikan mixernya lalu ronding-ronding dulu sebentar seperti ini. Bulet-buletin, balikin lagi ke baskomnya dan tutup dengan plastik wrap. Kemudian di sini akan saya diamkan kurang lebih 40 ya sampai 1 jaman gitulah ya. Saya 1 jam lah kira-kira ya teman-teman, jangan sampai lebih 1 jam aja. Tuh kalau sudah 1 jam adonan sudah bagus, lembut, halus dan lemes. Sekarang kita bagi-bagi adonannya sesuai selera mau jadi berapa itu ya. Kalau saya ini jadi 8 bagian. Kemudian saya rounding dulu atau bulet-buletin tuh seperti ini. Lalu di sini tutup ya. Sekarang diamkan kurang lebih 7 sampai 10 menitan gitu biar lentur ya. Setelah 10 menit adonan sudah lentur, lalu kita akan bentuk. Siapkan loyang kecil-kecil seperti ini ya. Sudah aku olesi dengan apa namanya? Butter. Lalu setelah dibentuk dipipihkan letakkan di, loyang kecil ini. Ini ukurannya saya kurang tahu ya, nggak ada nomornya teman-teman, yang penting ini kecil tuh, kecil sebesar mangkok gitulah, mangkoknya kecil, pokoknya mah ini nggak tahu ukuran berapa karena nggak ada mereknya ya, nggak ada nomornya teman-teman. Lalu kita letakkan aja seperti membuat V gitu ya teman-teman. Untuk yang lainnya saya mau isi dengan coklat ya, karena kalau yang ini mah mau tak kasih topping nanti ya. Nah, ini saya isi dengan coklat. Jadi untuk isian bisa saya disesuaikan ya. Kalau saya ini ada 3 macam ya. Ada keju, ada labneh, dan juga coklat ya. Pokoknya disesuaikan aja untuk isiannya, bisa, sesuai selera, bisa pakai abon juga, daging, pokoknya mah keju-kejuan, keju cheddar dan keju-keju yang lain gitu ya. Pokoknya mah bebas untuk isiannya ya teman-teman. Nah, ini dikasih tusukan dulu dengan garpu seperti ini agar tidak mengembung. Lalu di sini akan saya diamkan ya kurang lebih 40 menit ya. Nah, ini saya menyiapkan toppingnya ya untuk coklat. Ini ada tepung terigu sebanyak 2 sendok makan, terus bubuk coklat 1 sendok makan dan sedikit minyak juga ada, sedikit apa namanya, susu cair ya. Lalu diaduk-aduk hingga mengental seperti ini. Masukkan ke kantong plastik segitiga, ini buat, topping aja motif di luarnya nah nanti ya teman-teman. Lalu ini ada isian toppingnya ya, tak kayak gini aku masukkan juga ke kantong plastik. Nah, satunya lagi ini labneh ya teman-teman, ini labneh. Nanti akan saya kasih topping juga, dengan madu ya. Terus ini udah 40 menit ya, sampai 1 jaman lah gitu ya. Pokoknya mah dari 40 menit sampai 1 jam aja gitu teman-teman ya. Jangan sampai lebih ya. Kalau sudah olesi dengan, susu cair dan kasih isian topping tadi ya. Ini ada keju kiri, keju krem dan labneh ya. Lalu saya taburi topping lagi dengan za'atar ya. Pokoknya mah buat teman-teman yang ada di Indonesia bisa disesuaikan untuk toppingnya ya.
Nah, ini saya mau bikin motif walaupun agak julat-jalid ya, masih belajar bikin toppingnya, tapi nggak apa-apa ya. Teman-teman bisa disesuaikan, untuk motifnya ini, sesuai selera aja. Kalau saya ini masih agak julat-jalid, amburadul ya. Ini asal aja karena anak-anak saya minta camilan ya, jadi saya buat ya se sekeinget aja gitu ya lah teman-teman, yang penting jadi camilan ya. Langsung akan aku open dengan suhu 180 api bawah dulu, kemudian api atas. Kalau sudah matang mah angkat tuh seperti ini. Selagi panas saya oles-oles dengan butter ya biar kinclong dan tetap lembab si kue ini atau rotinya ini ya teman-teman. Nah kalau sudah hangat-hangat baru dilepas ya teman-teman. Tuh cantik kan? Ini untuk apa namanya, untuk bekal anak sekolah juga bisa ya karena sangat mengenyangkan, makan satu aja kenyang karena ukurannya agak besar ya tuh. Pokoknya buat cemilan sangat endal ya, ini karena anak-anak saya suka banget. Jadi saya bikin macam ini ya buat mereka santap selagi pulang sekolah. Ini sudah selesai, rotinya ya teman-teman. Kalau di Arab ini namanya patair gitu ya teman-teman, tapi kalau di Indonesia malah roti gitu ya. Cuman di sini aku bikin buat camilan saja ya di siang bolong, karena anak-anak mintanya roti ya jadi saya bikin lagi roti ya teman-teman. Emang kalau mau bikin kue tradisional khas Indonesia itu tidak ada yang suka ya, karena anak saya kan, blasteran ya teman-teman. Nah untuk yang rasa coklat, isian coklat seperti yang teman-teman lihat empuk banget luar dalam dan gurih lezat manis rasanya endolita. Pokoknya mah dijamin semua bakal suka. Kita kreasikan dengan berbagai macam topping ya teman-teman biar anak-anak pada makin suka gitu ya. Dan untuk yang satunya lagi akan saya kasih madu ya teman-teman, untuk yang rasa labne ini akan saya kasih madu, ini buat anak aku yang bujang ya, suka banget. Terus ada yang rasa za'atar juga, yang keju za'atar dan coklat. Oke segitu aja ya teman-teman untuk camilan hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian suka mah silahkan dicobain. Jangan lupa di like, komen, dan share, dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.